aku Cip. Dan aku Chat. Dan kita adalah Cicet. Hari ini kita bersama Tia. Sekarang makin keadaannya darurat gitu lah ya. Iya, Jadi bener Mbak. penting banget untuk kalau misalnya kita keluar, kalau itu penting, kita ikuti protokol juga dengan baik supaya kita bisa menjaga kesehatan kita dan orang lain juga tentunya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang pengharapan. Khususnya di masa-masa pandemi gini, kayak nyambung-nyambung lah ya sama episode yang kemarin. Iya benar, mirip-mirip. Kalian nonton nggak? Nonton dulu. Iya harus nonton dulu. Pandemi gini kayak gimana kondisinya? Ada yang stres lah, ada yang sedih nggak bisa keluar, bosen. Mungkin ada yang depresi, kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti nggak dikit lah yang kayak gitu. Tapi ada caranya supaya kita bisa menghindari perasaan itu, yaitu ya yang episode sebelumnya. Terus kebanyakan orang yang kayak tadi tuh stres atau sedih atau gimana, bilangnya kayak aku udah nggak ada harapan lagi, mau misalnya yang sekolah gitu ya, tugasnya banyak, nggak kekejar, terus belajar buat ulangan kurang waktunya atau apa gitu, bilangnya nggak ada harapan lagi kan. Jadi ya hancur lah. Tahu nggak sebenarnya? Aku tuh ngerasain gitu loh. Yang bener-bener kayak nggak ada nggak ada harapan gitu loh. Masalah kayak Cerita. Iya gitu. Jadi gini. Kan kalau di masa COVID itu pasti banyak rencana yang apa sih kayak Tertunda. harus tertunda. Iya, tertunda. Dan padahal udah mengharapkan. Iya. Karena misalnya mau ketemu teman gitu terus tiba-tiba ya karena COVID meningkat jadi nggak lagi gitu. Nah itu tuh ya udah beberapa kali gitu lah ya, masa kayak gitu, jadi udah kayak apa ya, gak ada harapan gitu loh. Masa sampai pernah kayak ngomong ke mama gitu pas apa gitu pokoknya, terus kayak aku bilang aku mau udah nggak ada harapan lagi, masa kayak aku mah udah pasrah, aku bilang gitu. Jadi waktu mau apain gitu, aku mah udah nggak ada ekspektasi lagi gitu. Iya, Aku udah banyak bilang, yang kayak udah mau 2021 udah nggak bikin ekspektasi apa-apa lagi Kayak jalanin udah aja ngeliat gitu kan. 2020 udah itu kan. itu bener-bener aku jalaninnya kayak ya udahlah masa, terus ada mau ada plan apa itu tuh udah nggak ekspektasi tinggi lagi. Jadi kayak udah aku mah pasrah aja gitu. Misalnya gimana perasaan kamu misalnya ini nggak jadi gitu, nggak tahu ya, pasrah aja udah gitu. Ya udah Iya. Tapi ya aku ngelihat satu ayat pokoknya yang ada yang pengharapan masa depan masih ada gitu loh. Jadi kayak ya lebih dikuatkan lagi, walaupun ya sempet ada masa-masa itu yang kayak pasrah gitu, maksudnya kayak ekspektasinya nggak ada gitu. Ya pasti banyak juga lah ya yang kayak gitu. Nah, tapi episode kali ini kita akan kasih tau kalau harapan itu ada, Tins. Dan hanya berasal dari Tuhan. Itu udah pasti ya. Berdasarkan pengalaman juga gitu kan. Kalau berharap misal manusia pasti kecewa. Berharap udah bikin plan ini tanggal segini mau keluar ketemu teman, pasti kecewa gitu. Karena belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan kan, dan mungkin Tuhan gak izinin juga. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, gak mungkin kecewa. Pasti ya nggak bakal kecewa. Pasti udah dikasih yang terbaik lah ya. Ya. Jadi kayak kita juga kalau misalnya mengharapkan Tuhan gitu, ya maksudnya siap-siap sama dua keadaan gitu loh. Misalnya gitu ya, mau ada rencana keluar, tapi kalau kita mengharapkannya ya terserah Tuhan, aku ikut jalan Tuhan aja. Pasti kalau misalnya dibatalkan juga nggak terlalu kecewa gitu. Misalnya kayak pasti nggak terlalu karena udah nerima juga kan. Ya mas, kita udah percaya Tuhan tuh udah yang terbaik gitu. Jadi kalau misalnya dibatalkan juga kita masih kayak oh iya pasti ada yang sesuatu yang terbaik gitu kan buat kita gitu. Jadi nggak kecewa. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengharapan itu. Ayat-ayatnya juga menunjukkan kalau Tuhan Yesus itu satu-satunya pengharapan. Ada di Yesaya, ada juga di Roma 12 ayat 12, Roma 15 ayat 4,
Kolose 1 ayat 5. 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 20. Tapi kalau kita berharap gitu sama Tuhan, kita juga butuh kesabaran kan, Iya. karena pasti. belum tentu jawabnya saat itu juga. Ada yang emang sengaja dijawabnya nanti Ditunda. karena Iya. supaya kitanya berharap sama Tuhan gitu. Tapi pada Mengandalkan akhirnya Tuhan. Iya. iya, Dan tapi- terus belajar buat bersabar juga gitu. iya benar sekali. Tapi pada akhirnya pasti kita akan ngerasa oh emang ini yang paling baik gitu dari Tuhan. Dan pasti dijawab sih. Iya. Walaupun jawabannya mungkin enggak, tapi pasti Itu yang terjawab. paling baik buat kita gitu. Ada juga nih ayat dari Filipi 4 ayat 13. Kita bisa menyerahkan semua perkara kita kepada Tuhan karena Tuhan akan menanggung semua perkara kita dan memberikan kita kekuatan. Jadi jangan takut sih. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas nih kalau kita punya harapan kan. Nah, ada harapan juga untuk menjalani tahun ini bagi yang kayak tadi udah nggak mau ekspektasi lagi untuk tahun ini, udah nggak mau berharap lagi gitu. Nah, ada harapan untuk tahun ini juga. Nah, tapi itu juga nggak nyampe situ doang gitu, karena pengharapan itu bisa buat kapan aja lah ya sampai kita mati. Dan kita tuh berharap sama Tuhan bukannya nggak ngelakuin apa-apa, pasti kita harus ngelakuin satu juga gitu ya. Dan kita juga perlu yang namanya ada tujuan gitu dalam hidup ini. Iya, kita harus benar. ada tujuan. Kalau mau ngelakuin apa-apa juga pasti ada tujuannya kan. Kalau nggak ada tuh kita jadi lebih ya kosong gitu loh maksudnya. Iya. Nggak ada ekspektasi itu. Kalau kita punya tujuan, kita juga punya ekspektasi, punya harapan gitu ya. Iya, kalau nggak ada tujuan juga nanti sehari-hari ngelakuin kegiatan gitu juga Iya, sama nggak ada. aja. Iya, kayak sama monoton gitu dia. kan. Iya. Kayak itu Terulang, lagi. itu lagi. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai nggak ada tujuan juga, tetap aja nanti akhirnya bisa stres lah atau bosen atau apa. Karena kan nggak ada yang mau disapa gitu, buat apa gitu kan. Terus mikirnya kayak gitu. Jadi lama-lama bisa juga depresi gitu kan. Iya. Kita hidup buat apa gitu loh kalau nggak ada tujuannya. Benar-benar. Iya benar. Ya, kenapa kita harus ada tujuan? Pertama dari awal dulu ya. Kita juga bisa lihat di ayatnya yang Yeremia 29 ayat 11. Udah di sini nanti. Nah, Itu udah populer. iya. Ayat favorit kebanyakan orang, termasuk aku juga. Jadi itu di ayat ini kan ya balik lagi diingatkan kalau yang pasti rencana Tuhan itu dan niat Tuhan itu yang terbaik Iya. Iya. buat kita gitu kan. Terus ini juga seharusnya bisa menguatkan kita juga ya dalam situasi ini COVID gitu ya. Untuk alasan itu makanya kita harus sering-sering dengar, dan kata-kata itu penting gitu loh. Kalau Tuhan tuh punya sesuatu yang bagus buat kita, itu kita harus kayak sering-sering dengar dan kita tahu gitu loh, sering-sering diingatkan lagi supaya kitanya juga kuat gitu. Nah sebelumnya Tuhan juga punya tujuan gitu. Tujuannya itu ke diri kita masing-masing gitu. Setiap orang itu udah dikasih jalannya hidup, Iya. jalan hidup masing-masing gitu. Udah ada rencananya masih. Iya, bener-bener yang udah ditetapin gitu, udah nggak bisa diganggu gugat sama siapapun gitu Iya. kan. Kita pikir bisa diubah, Tapi dengan emang kita. itu rencananya Tapi itu Tuhan. udah dari awal, udah dari sana gitu. Iya. loh. Iya, mau kita nentang segimanapun kayak kita Iya, misalnya itu ngomong rencana gini-gini, Tuhan. tapi nggak bisa gitu karena emang udah harus terjadi dan emang udah rencananya Tuhan. Terus Tuhan itu juga nggak ngerancangnya tuh acak gitu, udah dipikirin, udah detail, setiap detailnya dipikirin, jadi rencananya kita dan pasti yang terbaik ya tadi. Terus kita juga nggak boleh bikin tujuan yang acak, yang random banget, yang apapun yang kepikiran saat itu, oh ya ini aja bikin buat jadi tujuan kita. Itu Karena Tuhan aja enggak gitu. iya, masa kita gitu. Nah tahun ini juga kesempatan yang bagus tuh buat riset ulang, buat mulai lagi gitu, bikin tujuan yang benar-benar dan juga kayak misalnya visi gitu atau resolusi gitu. Siapa tahu ada perbuatan Iya. yang gak baik. Mungkin baik kita teruskan, kalau misalnya enggak ya kita ubah gitu. Ya. Terus kita juga
harus berkomitmen untuk menjalani hidup ini yang bertujuan gitu, ada tujuannya. Nah, jadi kita juga perlu mengambil kayak waktu lah untuk mulai nanyain Tuhan gitu. Iya. Apa yang seharusnya menjadi fokus kita? Ya mungkin nggak secepat itulah ya, maksudnya nggak Nggak langsung dikasih jeder gitu. Makanya perlu mulai menanyakan Tuhan apa yang seharusnya jadi fokus kita untuk tahun-tahun ini. Kalau kita udah menemukan dan punya tujuan, itu pasti menguatkan kita gitu. Karena Tuhan itu penuh tujuan dan dia menciptakan kita juga untuk tujuan tertentu gitu kan. Iya, Dan ada setiap orang beda gitu. Iya. Jadi nggak mungkin kita kayak udah ikut aja tujuan dia, kayak udah aku malas nyari sendiri, aku ikutin dia. Gak bisa gitu, karena Tuhan udah nyiptain kita tuh dengan tujuan masing-masing gitu. Ya walaupun yang intinya sama lah ya. Iya, tujuan akhirnya sama. Untuk memuliakan Tuhan. Iya. Cuma Tujuan caranya utama. beda, cuma caranya beda. Caranya beda-beda. Karena nggak semua orang sama juga. Jadi kalau orang yang beda-beda dikasih cara yang sama pasti Susah. bakal susah juga. Nah, misalnya Cynthia dikasih tujuan untuk ngajar atau PI gitu lah ya. Tapi belum tentu aku bisa dengan yang sama gitu. Mungkin aku lewat medsos atau apa, bukan yang secara langsung gitu. Ya semua orang beda-beda dan penting gitu. Ya, Jadi nggak ada yang nggak penting. Nggak ada Kalau yang tujuan Tuhan. nggak ada yang merasa apaan aku cuma gini doang nggak penting, itu enggak ya, pasti semua orang tuh mempunyai tujuan yang penting dan semua orang spesial dan berbeda-beda dan setiap orangnya tuh penting juga di mata Tuhan gitu. Tapi kita juga harus ingat ya, kayak tujuan kita juga tujuan Tuhan. Misalnya kalau emang beneran itu tujuan Tuhan ya, tapi kadang kan kayak tujuan kita tuh ini, tapi kalau tujuan Tuhan beda, nggak akan terwujud gitu kan. Iya. Dan tadi dibilang juga jangan sampai yang kayak bikin diri sendiri kecewa gitu, kayak nggak mau ikhlasin, nggak mau gimana gitu kan, bisa sampai stres juga. Dan sebenarnya juga ada cara ideal untuk menjalani hidup dengan tahu tujuan di 2021. Ya, karena visi itu gambar yang jelas untuk sesuatu yang Tuhan inginkan kita buat hidup kita juga gitu. Terus visi juga bisa menjelaskan tujuan kita, misalnya yang tadi ya, kayak kita kan kalau belum punya tujuan, kalau kita punya visi berarti kita juga punya tujuan gitu. Terus menolong mendirikan prioritas. Jadi prioritas kita tuh bener gitu. Yang pertama Tuhan gitu. Terus kalau kita punya tujuan, untuk sampai itu kita untuk nyampe tujuan itu berarti kan kita Punya tahu lah prioritas prioritas. Jadi nggak kemana-mana. Terus akan membuat produktivitas yang maksimal gitu. Jadi kita juga kalau udah punya tujuan, udah tahu kita mau ngapain, pasti produktif kan, karena kita ngelakuin itu gitu, karena itu tujuan kita. Jadi visi itu juga cara Tuhan untuk membimbing kita untuk masa depan kita nanti gitu. Smart goals. Nah, yang pertama itu spesifik. Tujuan kita tuh harus spesifik gitu. Kalau mengawang-awang Iya. doang kita juga jadi bingung sendiri mau ngerjain. Yang spesifik mungkin. Spesifik itu ingatnya sekolah minggu. Iya. Karena kan kalau sekolah minggu suka aplikasi, terus kayak kalau misalnya kayak baca Alkitab, gak spesifik gitu Iya, kan. harus Jadi baca Alkitab tiap hari atau tiap menit. lebih banyak baca Alkitabnya tuh berapa gitu. Iya. Itu kayak harus spesifik mungkin supaya ya kita tuh beneran ada tujuannya untuk ke situ gitu. Dan kayak misalnya kalau aku mau bersyukur gitu sama Tuhan, tapi bersyukurnya dalam cara apa? Kalau Iya. cuman bersyukur doang kan nanti bisa Banyak aja. gitu kan. Caranya kan bisa banyak, kita mau yang mana? Dalam cara ngomong, dalam cara makan, dalam Iya. cara berjalan. Kayak gitu kan banyak gitu. Jadi katanya yang pertama tuh spesifik. Terus yang kedua measurable. Itu kayak tujuannya harus bisa diukur supaya kita bisa lihat atau memantau kemajuan yang kita bikin. Bukan yang kayak gede banget gitu loh, Iya. yang sampai kita Nggak tahu Iya. kita progresnya udah sampai mana. Itu kayak mimpi gitu loh. Ya, Sudah, mimpi doang. aku mau ini gitu.
terus gimana gitu kan. Tapi Iya. yang bisa juga kita ukur gitu ya. Terus ya yang ketiga itu actionable. Tujuannya udah pasti harus bisa kita lakukan. Iya. Itu udah pasti. Iya. Maksudnya kayak Kalau yang kita nggak bisa lakuin ngapain? karena kan kebanyakan kita bikinnya gitu nggak sih, tapi Iya. Iya. misalnya kita punya mimpi, kita mau melakukan ini, tapi sebenarnya tuh kita belum bisa atau belum mampu untuk melakukan itu gitu. Jadi bikin yang kira-kira kita tuh bisa gitu. Iya. Jadi ya kita lakuin, gak cuma bikin doang terus nggak dilakuin gitu. Iya, Iya, benar. benar, Mbak. Jadi kalau misalnya ya baca Alkitab satu hari 20 halaman gitu. Terus kalau kita nggak bisa ngelakuin ya buat apa gitu. Iya. Nah jadi yang sesuai yang kita walaupun cuma satu doang itu nggak apa-apa gitu. Yang penting Walaupun kayak sekecil apapun. dilakukan dan setiap Dilakukan hari terus gitu. Terus yang ketiga, yang keempat realistik. Iya. Ya nggak sih, tujuan harus juga dengan iman, tapi tetap aja harus realistis sesuai sama kenyataan. Iya. Ya itu nggak mengawang-awang, nggak Iya. mimpi yang besar-besaran. Dan yang kelima, yang terakhir, time target. Suatu tujuan harus mempunyai kayak deadline. Tujuan harus disesuaikan dan dievaluasi. Ya jadi kayak misalnya sebulan ini mau ngapain, gak cuma yang sama setahun ini aku mau ini gitu. Tapi Tapi kayak nggak dilakuin. setiap bulan gitu Iya. misalnya mau apa gitu. Iya. Jadi ya itu 5 yang bisa kita lakukan. Iya, benar sekali. Salah satu yang menjadi masalah dengan resolusi tahun baru itu biasanya bukan smart goals-nya, kayak mengurangi berat badan, baca Alkitab, Itu paling lebih banyak sering yang berdoa dilakuin gitu orang. kan. Nah itu jadi biasanya badan lebih baik. Terus gimana kapan jadi aku Dengan kayak gimana gitu. Iya. Harus ya, spesifik. lebih jelasnya apa, kita harus ngelakuin apa gitu buat jadi lebih baik tuh Iya. buat apa gitu, kita ngapain gitu. Nah itu biasanya hasil kerja keras yang semata gitu. Sebentar. Nah itu biasanya hasil kerja yang sementara, karena pasti kita cepat lupa atau enggak kita kerjain gitu. Iya, kayak ya udah banyak gitu. kan cuman mau jadi pribadi yang lebih baik. Iya. Cuman besoknya mungkin udah lupa Udah, atau habis kayak- bikin itu udah lagi Iya. lupa. Terus malah marah-marah atau apa gitu Iya. kan, itu kan gak jadi Iya. badan lebih baik. Nanti tiba-tiba inget, Iya. Terus kayak atau nggak cuma sekedar ada resolusi aja gitu. Iya, Iya. supaya kalau ditanya orang Ada, tahu Ada dong. gitu, jadi nggak terlalu malu kalau ditanya Iya. kita diem ngomong Iya. gitu, ya nggak Nggak gitu bisa gitu gitu. kan. Iya. Kita tuh harus punya itu. Oke. Jadi intinya ya dari semua yang udah kita omongin itu, kita mau nih menjalani tahun ini dengan pengharapan, visi, tujuan, dan juga kalau misalnya kalian udah pasti pada bikin resolusi kan ya. Dengan smart goals ini ya guys, kalian cobain. Iya, cobain. Dan mungkin bisa dilihat lah, mungkin ada perubahan lah ya kalau Iya. karena kita lebih benar-benar merencanakan dengan teliti gitu. Iya. Goals kita tuh apa, dan kita ya sebisa mungkin ya kita kerjain lah, nggak cuma Iya. doang gitu. Untuk yang bikin resolusinya yang ngawang-ngawang tadi bisa pakai smart goals Ya, ini smart juga. goals ini nanti dikasih. Nah, tunggu. Ya, dan kalau misalnya kita ngelakuin itu malah jadi kayak tahun ini tuh berkesan, aku udah ngelakuin ini, aku udah berhasil misalnya membuang kebiasaan buruk gitu. Terus juga akan lebih bermakna. Jadi nggak, kalau ditanya sama tahun ini ngapain aja, Nggak Di tahu rumah doang ya. atau misalnya aku bosan. Aku cuma rebahan gitu kayak aku cuma diem di rumah nggak ngapa-ngapain. Jadi kita mau kayak tahun ini penuh dengan makna, penuh dengan tujuan gitu. walaupun di rumah aja gitu. Iya, walaupun ya nggak bisa dengan yang misalnya kayak sebelum kita ada COVID mungkin Iya. ya. Tapi bisa juga karena pasti ada banyak hal-hal yang baru yang bisa kita lakukan. Tapi harus dilakuin rutin ya, maksudnya kayak misalnya mau setiap hari gitu, olahraga setiap hari, harus dilakuin setiap hari, karena kalau enggak sama aja kayak yang Iya. tadi yang awal ya, udah bikin Cuma terus nggak rencanain jadi, doang. itu malah kecewa sendiri gitu, karena banyak ya orang yang kayak gitu. Harus komitmen lah. Komitmen.
Nah oke, segitu aja ya teens buat episode hari ini. Dan jangan lupa kalian rajin baca Alkitab juga dan berdoa. Dan juga mulai berdoa untuk fokus dengan tujuan kita lah ya. Iya. Oke. Untuk COVID juga. Supaya cepet beres. Dan yang pasti untuk sekolah-sekolah kalian juga semangat ya. Semangat yang mau ujian-ujian juga. Ujian yang tahun ini. Berjuang bersama. Iya. Dan jangan lupa juga like dan subscribe dan share juga ya. Ya jangan lupa juga follow IG edisi kita karena infonya ada di situ semua. Dan linknya akan ada di description. Oke, sampai minggu depan semuanya. Dadah. Dadah.